jadi fotografer atau jadi tukang foto atau jadi juru potret, ya, itu memang menjanjikan. Tapi emang lumayan gede penghasilan. Lumayan gede. Terus berapa rata-rata kamu penghasilan per bulan? Ya, sebut nominal. Ya, kalau itu menurutku benar. adalah salah satu cara instan untuk mencari uang. Cara instan? Oh nggak setuju kalau aku pilih Iya. cara instan. Tapi emang kebanyakan orang Ya memang semuanya gitu, ya kan? Nggak juga, bro. emang seneng Nggak juga. Ini kan yang lagi heboh itu ada dua hal. Hmm, Yang pertama adalah orang ini kan sekarang banyak banget yang pengen jadi fotografer. Itu yang pertama. Yang Oke. kedua, ada beberapa ya bisa dikatakan entah itu dia pemilik vendor atau freelance yang dia punya alat atau gear atau kamera atau lensa apapun sebutannya, kalau kita nyebutnya gear. Itu bahkan sampai yang high end dan super high end, mahal ya, bisa dikatakan mau itu Nikon kelas apa, Sony kelas apa, bahkan sampai Leica, bahkan mungkin ada yang medium format, nggak ada batasnya ya. ada batasnya. Nah ini kan ada kegelisahan di teman-teman Jogja, ada juga yang dari Seragen, ada juga dari Wonosobo, dari Purwokerto, Jogja dan sekitarnya, Jawa Tengah dan sekitarnya. Nah ini kebetulan kan kalian ini kan pelaku bisnis tersebut atau praktisi. Nah menyikapi poin pertama, ini saya di sini sebagai Apa ini? sebagai penanya. Nah, itu boleh berbeda pendapat, boleh. Boleh, Ah, nggak boleh apa-apa. Boleh dong, bebas. Yang tak bikin penasaran itu kita bahas di poin pertama dulu aja. Oke. Poin pertama itu kan sebenarnya itu jadi fotografer atau jadi tukang foto atau jadi juru potret, ya, itu memang menjanjikan. Ini aku tanya nih, terserah mau siapa yang mau jawab duluan. Oke. Menjanjikan yang gimana dulu? Aku dulu ya. Tergantung, nggak semuanya bisa menjanjikan sih. Kalau aku melihat di lapangan ya, melihat apa yang ada terjadi di lapangan tuh, memang ada yang menghasilkan banget dari foto ini, bahkan bisa untuk kebutuhan dan apapun yang buat mereka itu lebih dari cukup, itu ada. Tapi ada juga yang dari foto ini juga kurang mencukupi, juga ada. Makanya tergantung persepsi mereka dan tergantung dari mereka memandangnya itu sendiri. Tapi kalau dari aku pribadi, ya so far sampai sekarang, dari 2010, dari 2014 aku buka vendor sampai 2023 ini ya sangat menghasilkan buat aku, menjanjikan, karena aku sampai saat ini belum ada pemasukan yang lain atau hasil yang untuk mencukupi kebutuhanku selain dari fotografi. Intinya seperti itu, di wedding khususnya kalau saat ini. Meskipun ada yang lain, cuma saat ini yang lagi kenceng buat aku ada di wedding gitu. Kalau buat aku sih menjanjikan. Asal ya itu tadi, kembali lagi kita harus, pertama mungkin tipsnya harus komitmen dan hasil juga kita harus. Kalau menurutku hasil itu nomor 2 sih. Yang paling penting itu kita bisa menjual fotografi kita itu tadi. Banyak banget kompleks caranya, cuma ya nggak bisa dijelasin satu-satu sih. Ini maksudku gini, kalau orang aku pengen jadi Fotografer. presiden misalnya, kalau aku pengen jadi dokter, ini kan kita bukan bicara tentang kita bagaimana kita bertahan di dunia itu, tapi kan kenapa orang tertarik di dunia itu, kan gitu. Nah tertarik ini karena apa? Oh aku tertarik sama cewek itu, oh karena cewek itu bodinya oke, Iya. cantik. Nah kan ada daya tarik, Iya, ada. profesi atau pekerjaan si tukang foto ini kok segitunya orang sekarang banget Paham. fotografer gitu loh. Mungkin ini ya, karena di zaman sekarang tuh sepertinya bidang fotografi ini nggak kayak dulu sih, gampang untuk menghasilkan, gampang untuk diaplikasikan dalam kerjaan. Kalau dulu kan mungkin, ya ini kalau salah dikoreksi ya. Kalau zamanku untuk memulai usaha fotografi itu benar-benar harus menguasai, harus tahu pasarnya, harus
benar-benar tahu fotografi itu seperti inilah segala macam pelajarannya harus kuliah dan lain-lain. Kalau sekarang kan enggak gitu loh. Jadi mudah, terus rame dan menghasilkan banyak pundi-pundi uang, mungkin seperti itu. Jadi gampang lah, bukan cara yang susah. Yang penting kamu bisa punya kamera, terus kamu punya Instagram, kamu iklankan di situ, kan nggak susah gitu loh. Portofoliomu ada klien masuk udah. Ya maksudku enggak itu, enggak itu. Aku coba. Coba kalau Mas Imam gimana? Aku mumet Pak. Aku betul. Paham ya? Betul. Jadi kan kalau itu tadi yang disebutkan Jordan kan Ya mudeng. Aku ada. masalah gampang untuk Iya. menjalani profesinya. Iya. Kan kenapa tertarik? Menjanjikan nggak? Kenapa Ya. tertarik enggak? Menjanjikan Aku- enggak? Menurutku ini sangat menjanjikan. Kenapa? Ditanya kenapa tau? Ya kenapa? Ya sekarang dunia guys berubah ke dunia digital. Semua orang butuh foto untuk berjualan dia, entah di media sosial, entah di untuk kita kirim sampel untuk apapun itu mudah dengan susah banyak. Bisa pun dengan jasa wedding kita. Seberapa menjanjikan? Ini kan pertanyaannya seberapa menjanjikan dan kenapa menjanjikan? Kenapa orang pengen Ya, pengen banget dikit-dikit jadi fotografer? ya, ya balik lagi sebenarnya kayak sebenarnya kalau untuk bisa foto itu kan lumayan susah, harus belajar ini kayak Pak Jordan mungkin itu. Nah kalau untuk bisa jualan dengan jualan foto itu lebih mudah dibandingkan dengan belajar foto. Jadi mungkin anak sekarang tuh udah pintar pada jualan sehingga mereka membentuk sebuah habit baru buat jualan itu enak. Dan menurutku kayak pekerjaan zaman sekarang itu nggak melulu tentang kita harus jadi PNS, kita jadi Jadi kamu menghina PNS? maksudnya nggak harus seperti itu. Maksudnya bukan melulu tentang itu. Jadi tentang Lebih ke variasi kerjaan yang lain ya. variasi kerjaan. Mungkin kenapa orang tertarik yang pertama kayak fotografi menurut mereka itu keren. Keren Keren. tapi nggak ada duitnya. Ya, di samping itu menghasilkan juga. Jadi ya wajar semua orang tertarik untuk masuk ke situ. Dan ditambah lagi dengan alat kamera yang canggih-canggih. Kita nggak perlu belajar yang susah-susah. Oh ya, lebih dipermudah kan. Lebih dipermudah dengan ada kamera yang fitur bagus bagus. Padahal ya susah ya kita fotografer ya susah. Itu menurutku yang pertama kelihatan keren, yang kedua menjanjikan penghasilan Penghasilannya berarti ya. Tapi emang lumayan gede penghasilan. lumayan gede. Terus berapa rata-rata kamu penghasilan per bulan? Sebut nominal. Oh iya kurang lebih. Wah, Kurang lebih Pasti berapa? 2 digit lah. 2 digit ya. Ya kepalanya pasti ada lah ya segitu. tengah-tengah lah mungkin lah ya kepalanya. 2 digit. Ya. Berapa kira-kira Jo? Sama sih Mas. Meskipun aku di daerah ya, tapi ya pasti kalau yang udah komitmen dan lama segitu nyampe. Bahkan mungkin lebih kalau bulan-bulan rame. Habis lebaran kayak gitu. Pasti. Ya, tapi rata-rata memang sama kalau Iya kan? 2 digit. karena untuk price list tuh kalau mereka tekan menyesuaikan sama teman-teman sebelah. Kamu jualan berapa sih? Ya, sesuai prestis juga sih ya semua. Jadi otomatis kayak ya udah segini aja. Berarti ya. Kalau teman-teman yang masih single ya, belum nikah gitu, Enak banget. kayak Faisal ya. Wah itu. Jadi calon menantu itu berarti bisa dikatakan tepat. Wah kalau sekarang bisa. Kalau dibilang 2 digit minimal kan 10 juta berarti kan? Iya. 10 juta, berarti gaji 10 juta. Ini kalau PNS, kabinet jadi PNS. Karena apa? Yang pertama masalah waktu. Waktunya kenapa? Kan biasa PNS Beda pulang tekanannya, siang terus tekanannya tetap beda. tekanannya beda. Kamu pengen tekanan lebih? Lebih ke Fashion. passion. Yang pertama kan karena aku kamu kan dari hobi. Lebih jadi profesi. Fashion. Terus kan orang bilang sekarang nih teman-teman di sini bilang pendapatan 2 digit. Nah, apa kabar teman-teman yang lainnya yang masih tanda kutip berjuang? Masih belum tentu. Ya, Ada yang kadang dapat, benar. ada yang enggak. Terus sering lihat story Instagram atau apa yang wah aku sehari 5 wedding, sehari 10, sebulan 30, 40. Nah ini kan terus itu oke lah, itu yang udah jadi mungkin makannya. Tapi kalau yang bagi yang masih merintis dan
yang masih belum punya pendapatan segitu, terus gimana gitu loh. Menurut sudut pandangku sih lebih ke praktis aja, praktek aja dulu. Kita nggak usah. Terus gimana? Maksudnya kalau dari aku pribadi dari dulu nggak ada tujuan untuk menghasilkan duit dari fotografi, karena dari beberapa tahun 2013 sampai sekitar 2016 tuh emang bener-bener pure seneng motret, nggak seneng motret terus dapat bayaran. Jadi bisa nggak kalau dikatakan kalau orang mau belajar, orang-orang mau belajar fotografi atau menjadi fotografer, itu jangan diniati sebagai awalnya ya, jangan diniati sebagai itu mata pencaharian. Iya, Bisa Kalau sih. aku enggak, Bisa kalau aku ya udah diniatin harus dari awal dari awal mata pencaharian. mata pencarian. Kalau Sudah. awalnya tuh dia atraktif dulu dong harusnya sama fotografi. kalau 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 aku sorry ya, maksudnya gini. Mungkin kalau dari Faisal kan emang basicnya hobi dulu kan, senang motret kan, akhirnya menghasilkan kan, seperti itu. Terus Iklan. Jadi pertanyaannya kan barusan soal jadi fotografer itu Umurnya dari mana? tujuan yang harus Aku foto harus- terus. dapetin duit dari Ya. motret atau enggak gitu kan. Menurut sudut pandangku lebih ke gimana caranya kita menguasai apa yang akan kita lakukan ke depannya, termasuk kita mempelajari soal visual. Makanya tadi aku bilang yang penting dari awal udah atraktif dulu, habis itu kan timbul rasa penasaran biasanya sama masalah visual. Bukan itu maksudku, bukan itu masalahnya. Pertanyaannya adalah, paham ya Pak? Pertanyaannya tuh, kenapa orang pengen jadi fotografer? Iya. Itu kan cara orang belajar fotografi. Nah, kenapa orang Yang pengen jelas. jadi fotografer? YouTube poin wae. Ono duite. Nah, ya duitnya Ada duit, ada uangnya di situ, ada nominal yang besar di dalam industri ini. Jadi sehingga bagi mereka yang mungkin fresh, baru lulus kuliah, baru apa, yang terbiasa dengan dari orang tua, langsung terjun di fotografi, langsung oleh duit, permangkatan, mesti tertarik. Tapi kan Apa sih tertarik? nggak bisa ngejudge gitu juga sih Tapi sebenarnya. emang kebanyakan orang Ya memang semuanya gitu, ya kan nggak juga bro. emang seneng. Nggak juga. Baru nominal. Nah, Mm-mm. ya yang nggak kayak gitu nggak terima loh nanti kayak gitu, ya kan? Nggak bisa. Tapi emang kebanyakan ya gitu. Makanya jangan dikira jadi fotografer itu gampang dan menghasilkan. Kan gitu. Ada yang karena kepepet loh, dia benar-benar kepepet, memang kerja dia keluar dari kerjaan dan lain-lain. Dikit, Pak. Itu maksudnya. Cuma kebanyakan Tapi nggak bisa kamu samaratakan. berawal dari orang hobi Nggak dulu, bisa, gitu loh. Oke, berarti Kalau hobi bener, aku setuju. Iya, ya. Hobi bener, iya kalau hobi ya. tujuannya untuk profesi, lihat peluang motret. Ya, Aku belajar motret, padahal belajar motret tuh bertahun-tahun. ya. Kalau itu bener. Adalah salah satu cara instan untuk mencari uang. cara instan. Oh, nggak setuju kalau aku cara instan. Mau angel ya? Nggak bisa. Instan, coba. Itu salah kalimat itu. Cara instan mencari uang jadi fotografer. Iya, Salah. bener. Mumet ya. Pinjol aja, Pak, pinjol lah. Lu ini lagi loh. Modal kamera Ya. yang Malioboro. Iya bener. Jualan foto. Iya bener. Saya ketewunan. Instan toh. Kalau bicara cara instan kita jadi pengemis aja dapat duit. Iya, Kalau tapi kan beda ra keren loh, Pak. Beda skala. Berarti bisa dikatakan tadi mungkin ya Iya. biar keren, masalah Iya. duit belakangan. Ya. Ya, kan itu. Lebih ke salah satu pilihan sih. Meskipun di antara pilihan-pilihan yang banyak, mungkin ini salah satu yang mudah. Itu aja sih Kok mungkin. dadi panas iki iki. Enggak, aku nggak panas. Adem nih. Santai gitu, Pak. Terus gini, kasus kedua itu kan freelance. Ya, lagi-lagi freelance. Ya, bukan hanya freelance sebenarnya sih, si fotografernya. Tapi kemarin ada di tetangga sebelah, Iya. tetangga sebelah itu teriak-teriak. Sebuah kelompok tetangga sebelah itu teriak-teriak, katanya ada salah satu orang atau beberapa orang yang dia mempunyai alat kamera atau lensanya itu bahkan sampai harga puluhan juta. Lensa kamera tuh harganya sampai di atas 50-60 juta. Oh, Tapi harganya dia murah. nah, iya. Salah nggak? Nggak salah. Menurut lu piye, Pak? Ada hukum yang berlaku kalau untuk alat. Aku punya iPhone bagus. Iya. Terus aku bikin foto video, tapi aku harganya berapa, Mas? Kalau kamu bikin foto
ya ikhlasnya aja. Sebenarnya Loh, Pak, sekarang banyak juga loh orang yang udah apa namanya, dia berangkat dari orang yang punya, dia motor cuma iseng-iseng dan bayaran dikit. Berarti dia ngerusak harga dong, kasihin teman-teman yang lainnya udah belajar dong. Gimana? ya kalau Ada, Pak. ya susah sih, maksudnya gini loh. Jadi kalau kita bicara soal bisnis itu sah, soal bisnis ya, Oke, soal bisnis. itu sah dong, nggak ada masalah kan. Kayak misal ada apa namanya, makanan cepat saji lah, ya kan, junk food. Aku sebut merek apa ya? Enggak, jangan lah ya. Oke. KVC lah misal. KVC saingannya merek A misal. Sama-sama ayam goreng cepat saji. Ya kan? Satunya jual murah, cabangnya juga di mana-mana. Yang satu ini mahal, tapi dia juga nggak pernah tuh aku rasa dia masalahin, oh kamu jual murah bisa gini-gini, tapi kamu sama produknya ayam crispy. Itu bisnis, nggak ada masalah gitu loh. Tapi kalau kita kadang bahas soal idealis atau seni, kan kita belajar foto itu pakai seni kan, seni fotografi lah, kita belajar pengambilannya seperti ini. Bahkan mungkin orang yang lama-lama, vendor lama, untuk beli alat sampai sekarang aja, sampai di titik sekarang aja susah banget. Dulu bangunnya fotografi biar dikenal di kalangan konsumen, biar akhirnya fotografi ini ada harganya, lebih pantas untuk dibayar sekian. Tapi dengan mudahnya akhirnya ada vendor yang, atau freelancer atau vendor apapun itu, alatnya bagus dengan harga murah, dia buka segitu. Oke, berarti Ya, kalau susah. Misalnya, saya punya alat bagus, saya punya tim bagus, super cepat editnya, servisnya bagus, saya punya studio bagus, peralatan lightingnya bagus, tapi harga saya di bawah rata-rata pasaran, sangat amat murah. Gimana? Nah, menurutku ora apa-apa. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Karena gini, menurutku kita mau jualan apa aja itu kan nggak ada aturan, Ada undang-undang nggak ada aturan pastinya, nggak ada aturan pakemnya, dan perkara dia jual murah, dia ini menurutku kan ada konsekuensi yang harus dia bayar sendiri. Maksudnya kayak jadi jual murah, seberapa bagus nanti kualitasnya, servisnya, pasti ada sesuatu yang dikurangin di situ. Tapi kok ini kan ada beberapa orang, ya dia nggak terima juga karena, lah aku, dia hasilnya kan nggak tahu nih hasilnya kan relatif. Kira kok alatnya bagus tapi merusak harga ini. Jadi si seni fotografi itu nggak Nggak ada. lagi. Ya gini Pak, Gara-gara si orang itu misalnya. Ya, tapi kelompok kan itu. Itu nggak kalau sebanyak kalau ini. apa menurutku dari orang melihat dari alatnya. Kalau kita lihat dari hasilnya, fotografer yang udah jago pakai alat yang standar aja, kadang hasilnya udah melebihi ekspektasi. tapi kadang yang itu juga bagus loh, ya harga murah tuh hasilnya bagus loh. Bagus loh. Bagus. Ya masalah nih menurutku kan segmennya udah sendiri-sendiri. Gini, Udah tahu gini kalau aku gini sih Mas, mungkin ya itu tadi, seni sama bisnis tuh nggak bisa digabung. Gini, dulu aku juga sempat marah kayak gitu tuh. Wah, harga murah gini, kita bangunnya susah. Tapi setelah dipikir-pikir, ketika kita memutuskan untuk mencari hasil atau cuan dari fotografi, ya kita udah masuk bisnis. Kalau udah bisnis sebisa mungkin Ya efisien. udah, itu sih gitu menurutku ya. Jadi ketika kita bicara seni, terus pengen buat macam gini, ya nggak bisa 100%, ya segitu aja sih. Ya kalau ada yang bilang itu ngerusak harga gimana? Ya wes, nggak apa Mas. Beda-beda, Pak. Tapi ngerusak harga tuh masih abu-abu juga loh. Konteksnya Iya. satu Seberapa gitu loh, seberapa? Soalnya kan setiap daerah tuh kan masing-masing kan. Berarti yang bilang ngerusak harga itu iri. Pasti. Aku nggak bilang ya. Nah, menurutku iya. Aku nggak bilang Jadi sih. Dia tidak bisa bersaing. Nah itu sih. Loh, Dia kalah banyak jobnya. Bisa jadi, bisa jadi. kenapa dia nggak belajar dari itu juga? Oh, dia bisa murah dengan kualitas bagus dan dia bisa cepat. Berarti kan manajemennya bagus. Oh, berarti aku harus Introspeksi ke diri sendiri ya. lebih bagus Iya. servisnya atau lebih apa? Mungkin lebih ke internal aja. Maksudnya, oh aku harga segini overprice nggak mungkin. Apalagi Tinggal sekarang sekarang ada AI. gitu. Ya makanya. Udah ada AI itu. Gimana coba? Lebih tepatnya harus pintar-pintar melihat market. Karena kadang kalian pun nggak masa bodoh sama alatmu apa kan. Semakin ke sini tuh pasar nggak semakin tinggi, tapi semakin dipermudah, semakin murah. Berlaku di kota kecil, apakah di kota besar seperti Jakarta? Ya kenyataannya sekarang di daerah juga kayak gitu.
Apa? Ada beberapa orang yang di Jakarta itu dia melihat alat juga. Oh ini pakai Leica. Oh ini pakai. Kalau vendor gede kadang ngeliat Iya. freelance pakai apa. Penting juga berarti ya. Penting, penting dong, pasti penting. Penting karena itu device yang kita pakai. Mesin, Aku bicara soal gear, aku pun untuk di daerah Purwokerto dan sekitarnya, aku juga memakai gear yang menurutku bagus. Belum tentu menurut orang lain bagus. Sombong, mau sombong nih. Yo, Mau sombong. Leica ya. enggak ada. Kan juga ada beberapa brand. Ada beberapa brand. Jadi aku biasa dulu pakai Sony, pakai Fuji juga ada, pakai Leica juga ada, dan menurutku ya Itu buat apa mas? Kayak gitu? Biar. tergantung klien mas. Oh gitu ya. Oh berarti kalau kliennya Oh beda-beda dengan klien pak, berarti pak. Jadi tergantung. yang terop, kamu pakai Fuji atau pakai yang murahan. Ya aku nggak bilang Fuji murahan, Kalau tapi Fuji ku XT4 tuh pak. Mahal semua. Atau tergantung price list. Iya. Oh gitu ya. Jadi ya ku alatnya apik-apik tapi ya murah. Gak apa-apa, yang penting cuan. Itu termasuk ini kalau aku melihat termasuk masuk ke dalam power. Aku punya power kayak gini. Kualitas bagus, hasil cepat, hasil bagus. Tapi murah ki masih abu-abu banget tau. Nek menurutku aku murah. Tapi nek menurut ning daerahku aku larang. Iya sih. Mahal di tempat kita belum tentu mahal di tempat yang lain kan. Gitu ya. Menyesuaikan market. Jadi nek misalnya ana wong sing komplain lah alatmu apik kok regane murah lah. Wis dolano ning alat kok. Niki aku tuku alat Bener sih. nggo seneng-seneng aku kok. Mahal murah itu kan relatif ya. Udah ada pasarnya. Gitu sih intinya. Poinnya ini. Kalau Mas Rio gimana? ya kalau Kan Mas Rio terkenal high price gitu loh. ya memang nggak ada hubungannya antara alat sama kamera. Cuman kan yang teriak dia nggak terima antara harganya alat mahal terus price list weddingnya atau harga freelance-nya dia murah, ya itu orang iri aja. Oh gitu. Orang iri. Karena kan kadang kita menggunakan handphone, kita bicara analoginya handphone aja. Handphone kita entah Android yang paling mahal atau iPhone 14 atau 16 lah. Tapi kita menggunakannya cuma buat WA. Itu salah nggak? Nggak salah. Nggak salah dong. Nggak salah. Yang penting dia punya duit kok. Tapi nggak ada yang masalahin ya. Isinya masalahnya kepuasan. Itu sih. Nah, kalau Yes, kita yes. bicara kepuasan tuh nggak bisa Tapi didebat. lagi rame banget di daerahku, jadi selalu ada pembahasan ya mungkin di setiap kota. Jadi ya itu yang abu-abu itu lebih murah dan lebih mahal, dan itu menurutku nggak ada patokannya. Jadi di daerahku pernah sempat mas, jadi dikumpulin semua, bikin kesepakatan harga minimal untuk harga itu segini. Waduh, susah dong. Sempat kayak gitu, Hasilnya apa? tapi ya tetap namanya kebutuhan perut ya mas. Namanya kebutuhan perut, ada yang main belakang, ada yang apa. Dan menurutku aku dari awal itu udah nggak sepakat. Maksudnya kayak ngapain disamain, setiap orang kan beda-beda. Ya, nggak bisa Iya kan? dong. Nggak bisa. Ngapain disamain, setiap orang beda-beda, setiap orang jualannya beda-beda, setiap orang skillnya beda. Tapi nggak usah diambil pusing saya kayak gitu sih. Focus on yours. Itu berarti intinya kalau yang ngomongin kayak gitu iri. Karena sepi ya. Enggak sih. Oh, sorry. Juga. Sepi kan relatif juga. Ya jangan cari aman lah, Mang. Jangan cari aman. Oh, bilang sepi aja bilang. Kalau orang lain Sepi kalau jobnya satu tapi langsung wah banyak ya. Oke. Dan menurutku sih itu iri. Yang jelas orang-orang iri. Kalau aku enggak sih. Kenapa? Enggak. Kamu aja yang bilang gitu. Aku keras iri menurutku, jadi kayak ya kenapa dia seperti itu, mungkin jadi kayak gini, jadi kayak setiap orang yang memulai harga baru kan dia butuh popularitas, butuh dikenal, mungkin untuk awal dia banting harga, Tapi ada yang terusan loh. kenapa? Terusan harga segitu terus. Dia Ya tergantung. jadi Ada kuantitas atau kualitas. mungkin dia terlalu nyaman di UNA-nya dia. nggak, kita bicara kualitas tuh. Ya. Mending kuantitas apa kualitas? Kualitas kalau aku. Kualitas. Kualitas. Kuantitas. Aku kualitas. Dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya kenapa bisa? Ya itu Kualitas bagus, kita tetap harus mempelajari bisnisnya juga. betul. Seimbang lah. Seimbang, balance. Maksudnya kadang kita salah persepsi kalau kamu tuh jadi pembisnis harus mikirin masalah kualitas gak perlu. Nah itu lah kualitas diupain. Padahal dua-duanya harus jalan bersama. Gini sih, Itu gitu. sesuai aja kualitasmu. Kamu bisa menjaga kualitas dengan kuantitas berapa, kayak gitu loh. Misal sehari 3 kali tapi kamu masih bisa menjaga kualitas ya nggak apa-apa. Iya.
Tapi kalau sehari 5 kali ternyata kualitas menurun, ya jangan dilakuin dulu. Mikir lagi caranya biar bisa 5 kali kualitasnya bagus gimana, ya kayak gitu sih. Kalau menurutku kualitas, kenapa aku kuantitas ya karena kita manusiawi aja. Semua orang butuh uang, dan semua orang butuh ini. Jadi kita kuantitas penting banget sih. Jadi kayak kita udah punya tim, kita harus menghidupi dia setiap bulannya. Kalau kita ngutamin terlalu kualitas dulu, baru Berarti kualitasmu jelek. enggak. Sebenarnya kamu mengutamakan kuantitas. Kasihan klienmu dong, bro. Kuantitasku banyak, tapi aku udah mempersiapkan itu. Oh gitu. Berarti klien tidak dikorbankan. Ya tidak. Rata-rata sebulan dapat klien berapa? Wedding. Kalau untuk Wedding aja. sepi, Ya, Rata-rata lah. rata-rata, average di tengah-tengah. Misalnya kayak 11 mungkin ya. 11, 13 lah. 13, Rata-rata. 13 wedding. 13. 13 wedding kalau anggap aja satu wedding satu paket yang paling low misalnya di harga 8 Ya enggak sampai kalau di daerah. Sampai. Daerah Katakan kan 6 juta. juta 6 kali 13 6 kali 13 78 juta bro. Bersihnya kan paling setengahnya tuh. 78 juta minimal ya rata-rata ya. Rata-rata. Imam itu, Lucky Light. Berapa Wah, aku sebulan? sedikit. Berapa Paling cuma buat beli nasi. ya sedikit tapi kalau hargamu Nasi berapa satu bulan? Wah, paling rata-rata 10 sih paling. 10 kali harga paket wedding yang paling murah rata-rata satform. Kalau aku di daerah itu, kalau aku ya masih bisa di 7 foto video tapi 70 juta bro. Sebulan 70 juta ya kan. enggak, itu kalau ngepasin aja. Kadang ya sepi, banyak sepinya. Berarti Banyak sepinya. Faisal Sama sih, sama aja. berapa Range kalau sebulan rata-rata? Ya nggak usah sepi, nggak usah rame. 10-70 juta. Makanya pada nggak mau jadi PNS. Tapi kan jangan dilihat langsung gitu, nggak bisa. Aku loh dari 2010 kayak gitu. Nggak, berarti nanti yang nonton ini pada nggak mau jadi PNS. Nggak bisa juga, nggak bisa dilihat. Nggak semuanya bisa menghasilkan. Ya maksudnya gini, semuanya bisa menghasilkan segitu, cuma kita perlu proses yang Ya, ini nggak udah gampang. kotor ya, omset Gitu. kotor ya. Maksudnya belum kepotong produksi. 60% lah. 60% Iya. margin uang kita itu 70 juta kali 60 kali 60%. 42 juta. Itu termasuk dana kenakalanmu yang ya belum ya. 42 juta. Kalau omsetnya rata-rata 70 juta berarti Pertanyaannya, 40 kalau juta. belum nikah buat apa? Ya buat uang laki-laki. Tapi kalau di wedding ya Mas ya, setiap tahun kan ada bulan-bulan yang sepi pasti. 3 atau 4 bulan yang benar-benar sepi. Kalau di Jawa terutama ya, di Surabaya, Jogja mungkin, terus di daerah tuh ada yang kayak gitu. Puasa kayak gitu, puasa pasti. Ada bulan-bulan yang nggak boleh buat nikah, biasanya kayak gitu. Kecuali kalau memang kliennya yang nggak Jawa kayak gitu bisa. Berarti masih terus menjadi fotografer? Saat ini masih, saat ini masih. Suatu saat bakal untuk personalnya bakal ini tetap termakan sama umur. Menurut Oke. kalau fotografer. Bisa ditularkan. Makanya kalau aku pribadi membentuknya brand, bukan personal. Jadi biar masih bisa diteruskan oleh tim-tim yang udah terlatih di sini gitu loh. Nantinya gitu. Bisa Tapi gitu sih. harus tetap ini sih menurutku, karena belajar dari pengalaman. Selagi rame, saving dibanyak-banyakin buat nanti kita harus mikirin second business juga. Wah susah banget tuh gitu. Waduh. Nabung saving harus Tapi kamu nabung. nabung, Mbak. Wah luar biasa. Laginya lebih banyak. Ini cek ini saldo rek. Wah, sojo. Ini biasanya nantang paling banyak ini. Weh, sojo lah. Di DPKP. Sudah aku rawo Mbak. Mau Oke, berarti artinya dari kesimpulannya tadi profesi itu yang harus diawali adalah sebuah kecintaan terhadap. Ya lu pasti sih kalau itu pasti. Jadi tak cinta maka tak sayang. Betul. Maksudnya kan kita harus cinta dulu. Nah,
si teman-teman yang kemarin juga ada banyak juga DM atau apa yang pengen belajar fotografi tanpa mengecilkan rasa niatnya untuk belajar tuh apapun boleh, cuman kita harus juga memperhitungkan segala hal aspek dan apalagi resikonya. Jalanin aja dulu, jalanin Gede dulu. banget loh. Mencapai 70 juta anggap aja itu tadi per bulan kan tidak setahun 2 tahun. Enggak. Itu enggak Harus segampang ada itu. prosesnya loh. Prosesnya itu Harus investasinya lebih ke belajar banyak banget itu. Kompleks. workshop, harus nongkrong sama itu. Ikut workshop ngaruh nggak? Ngaruh banget. Harus sih. Tergantung siapa pembicaranya. Bukan, lebih tepatnya pengalamanku ini ya. Ketika ikut workshop itu tambah temen pasti. Pasti. Pak Jordan ketemu di event, Oh iya. sampai Aryo ketemu di event. Oh. Kalau aku lebih, kita harus sering nongkrong, kayak nongkrong sama Mas Rio gini kan juga. Investasi, belajar, dapat ilmu banyak. Kalau ikut workshop, poinnya paling penting nambah temen lah. Ya betul. Penting. Oke, satu kata nih untuk closingan. Belajar fotografi paling cepat atau paling cepat bisa itu lewat apa? Dengan apa? Dengan cara apa? Dari Faisal dulu. Dengan Kalau misalnya ada orang-orang yang mendengarkan video ini, teman-teman yang mau belajar fotografi, gimana sih kok aku apa yang bingung nih? Kita bicara faktor teknis dulu ya, nggak usah faktor bisnisnya. simple sih Pak. Menurutku practice makes perfect. Practice make perfect. Kalau dari aku, apapun sih kayak apapun kita sudah memulai dari fotografi atau apapun. Jadi poin yang aku petik adalah apapun yang terjadi jangan berhenti. Komitmen berarti ya. Kalau kamu berhenti ya udah, kamu end, udah berakhir. Oke. Itu. Jadi buat yang mau belajar, kalaupun hasilnya belum sesuai ekspektasi atau apapun, belajar terus. Apapun yang terjadi jangan berhenti. Oke. Ayo, dengerin ya. Oke, Jo. Belajar, kalau aku kasih tips aja ya. Ya, ikut orang yang udah senior, belajar sama dia, ngobrol gimana caranya biar boleh. Kayak aku soalnya dulu sama Mas Rio kayak gitu kok. Maksudnya kenal, terus Sekarang dapat omset. jangan mikir soal bayaran, intinya itu aja. Belajar dulu, cari pengalaman. Tambahin satu situ kayak Udah gitu aja. perubahan. Nanti kamu dapat penghasilan tuh nanti ada sendiri kok. Sama ada waktunya. yang pernah ngomong kayak Sujiwo Tejo atau siapa gitu, jadi kayak kalau kamu ngejar uang kamu akan dapat uang, tapi kalau kamu ngejar sebuah nama akan gede, nanti uang itu akan datang sendiri. Oke. Pokoknya pengalaman dulu lah, jangan itu dulu. Kalau belum apa-apa sudah ngomongin di uang, itu akan susah sih. Nah, kalau orang aku juga butuh makan mas, masa aku Itu tentang ikut- mindset. ikut kamu terus nggak pernah dibayar. Tentang apa? Bayaran telat. Mindset. Tentang mindset. Bayaran telat. Ya. Ya wes kowe cilik. Mungkin maksudnya Imam tuh kita harus punya goals, cuma kita harus fokus ke sistemnya. Ya jangan berharap jadi besar kalau kayak gitu. Itu aja sih. Oke. Oke. Sip. Ya, oke.